Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. 107.7 MHz VOB FM Suara Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VOB, kembali lagi nih bareng aku Lina, yang dimana kali ini aku akan temenin Sobat VOB nih dalam podcast Bincang Santai dengan tema Pertukaran Mahasiswa Merdeka bukan hanya sekedar kuliah. Sebelum itu kita udah kedatangan nih narasumber yang kece dan keren banget nih. Oke, boleh Kak, boleh untuk kakak dan abangnya nih, boleh dulu kenalan nih untuk abangnya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Naldi dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Halo. Kenalin, aku Nabila Madia Zahra, biasa dipanggil Nara, dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Makasih banget nih buat abang dan kakak yang udah hadir dalam podcast Bincang Santai hari ini. Untuk kakaknya nih sendiri, gimana nih kabarnya, perkuliahannya atau pribadinya? Alhamdulillah ya baik, meski udah mulai memasuki semester tua, terus udah dibantai laprak juga nih hari-harinya. Oke, untuk abangnya sendiri gimana nih? Oke, untuk perkuliahan aman, tapi yang udah aman nih menyusun skripsinya. Boleh, berarti abangnya ini angkatan 21 ya? Ya, betul sekali. Sedangkan Kak Nara angkatan berapa? Angkatan 22. Jadi Sobat VOB, Kak Nara dan Bang Rizky ini merupakan mahasiswa Universitas Borneo Tarakan yang mewakili dalam program pertukaran mahasiswa angkatan 4 2024. Untuk Kak Nara sendiri kemarin di kampus mana ya? Aku kemarin PMM 4-nya di kampus Universitas Negeri Padang di Sumatera Barat. Nah, sedangkan abangnya sendiri? Kalau aku nih dari Universitas Syah Kuala dari Banda Aceh. Wah, berarti mereka nih ada di Sumatera semua ya teman-teman. Nah, untuk itu kita langsung aja nih ke pertanyaan. Aku nih mau tanya-tanya nih sama kakak dan abang. Kakak dan abang nih dapat informasinya dari mana sih terkait program ini? Terus boleh nggak sih ceritain perjalanan kakak sama abang mulai dari awal pendaftaran sampai diterima dalam program ini? Mungkin mulai dari Kak Nara dulu ya. Oh ya, oke. Jadi kalau aku tuh tahu PMM ini dari sepupu aku, dia ikut di angkatan pertama. Terus aku tuh penasaran nih, ini kegiatannya gimana sih, kok seru, kayaknya seru ya jalan-jalan gitu. Terus akhirnya daripada aku gabut jadi semester 4 cuma kuliah doang, akhirnya aku sama temen aku mulai cari informasi di Instagram, apalagi di Instagram officialnya tuh. Habis itu kami tuh mulai bareng-bareng ngurusnya. Terus juga mulai cari tuh universitas mana sih yang pengen kita daftarin gitu, pengen kuliah di mana. Terus aku tertarik nih sama Universitas Negeri Padang karena kebetulan aku juga udah pernah ke sana, jadi sekalian ngobatin rindu deh gitu. Oh, jadi kakak udah pernah ke sana ya sebelumnya? Iya. Itu dalam rangka apa, pulang kampung kah atau gimana? Aku ikut OSN 2018. Oh ya, nah itu kan dari Kak Nara sendiri nih. Terus untuk Bang Rizky sendiri, boleh nggak nih Bang ceritain dari abang pertama kali dapat informasinya sampai pengalaman abang dari awal mendaftar sampai keterima? Oke, kalau aku nih dapatnya dari teman nih. Dia cerita panjang lebar nih terkait apa sih pengalamannya Aceh. Woi, di mana sih apa namanya? Pengalamannya PMM panjang lebar sampai sampai ya? Minat dong terkait PMM ini apa sih. Nah, jadi aku tuh langsung kepoin nih Instagramnya PMM 4 PMM Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, setelah itu daftar dan keterimanya di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Sebelumnya abang udah pernah kah ke sana atau baru pertama kali juga? Oh, belum pernah. Oh, belum baru pernah. pertama. Sama. Oh, ini pertanyaan untuk kakak dan abang. Kalau ikut PMM tuh harus IPK yang 3,8, 3,9, kayak gitu nggak sih? Oh, kalau ikut PMM ya dari persyaratan dari PMM pertama sampai PMM keempat tadi itu minimal IPK-nya cuma 2,8 karena betul. Emang ngasih kesempatan ya buat semua mahasiswa yang pengen belajar atau kuliah di luar. Nah, betul sekali. Oke, selanjutnya nih dari abang kali ya. Apa sih persiapan yang abang lakukan sebelum untuk lolos dari hal itu, entah dari belajarnya, entah dari packingnya gitu? Nah, kalau sebelum lulus ya, kita tuh mempersiapkan berkas-berkas dulu, kayak seperti DHS, ATM Mandiri. Oh,
dan kartu keterangan sehat Oh, ada kartu keterangan sehatnya. Itu di puskesmas? di puskesmas. Oh, iya. Nah, setelah itu kita kan ini ada kayak tesnya gitu. Jadi ada apa? tes kebinekaan dan tes kepribadian. Oh, dari Kak Nara sendiri Ya. gimana tuh persiapannya? Oke, kurang lebih sama aja ya kayak abangnya. Kemudian kami tuh kalau milih kampus itu harus disesuaikan tuh sama mata kuliahnya. Jadi nggak apa-apa tuh kalau misalnya nggak di prodi yang sama. Yang penting masih relevan di mata kuliahnya. Oh gitu, jadi untuk persiapannya ternyata ada tesnya juga ya? Ya, betul. Tesnya tuh berupa apa sih Kak? Berupa pilihan ganda sih, terus nanya-nanya tentang kebinekaan kita, tentang pengetahuan kita, terus tentang gimana sih sikap kita dalam menghadapi perbedaan-perbedaan nanti. Itu kan pasti itu tuh gak cuma dari Kalimantan doang ya, tapi dari Sulawesi, dari Papua, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Jadi gimana sih kita toleransi ke mereka. Oh kayak Nah, gitu, gitu oke. Terus nah gini, tadi kita udah bahas nih terkait prosedur pendaftaran, terus tuh informasi dari mana. Boleh nggak sih nanya-nanya nih untuk dari Kak Nara dulu deh. First impression kakak nih pertama kali saat ketemu teman-teman baru di kampus yang kakak tuju tuh gimana? Oke, happy ya, jelas pasti happy. Apalagi sebelum berangkat tuh kita udah bikin grup dan kita tuh udah ngebonding. Jadi finally tuh pas udah ketemu, wah ini beneran ya ketemu teman baru. Terus beneran ya ini PMM-nya. Jadi kayak happy banget gitu. Nah dari abangnya sendiri? Kalau dari aku nih agak lumayan insecure ya, karena kenapa? Di tempatku itu rata-rata kebanyakan tuh dari Pulau Jawa. Oh Jadi gitu. Universitas Universitas Brawijaya, Oh, Unpad. Jadi gede-gede agak ya, jadi heeh. kami ini apa sih? Apalah kita nih gitu ya, Ya, betul agak sekali. insecure gitu ya Betul. jadinya. Terus? Habis itu kalau pertemanan sih bagus. Dia tuh open. Oh jadi abang tuh gimana sih cara untuk berbaur sama mereka tuh? Oh, di PMM tuh ada prinsipnya Apa itu? SKSD. Wih, set. Apa So tuh? kenal sedekat. Ya. Asik, cakep. Jadi SKSD tuh nggak salah ya, Iya. Sobat VOB. Jadi untuk ngebangun karakter, terus untuk bisa dapat teman kita tuh perlu SKSD ternyata. Oke, dari tadi kita udah bicara soal milih kampus dan kampus tujuan nih Sobat VOB. Sekarang aku mau tanya nih buat Kak Nara dulu kali ya. Gimana sih kakak beradaptasi di lingkungan baru dan teman-teman baru di kampus yang kakak tuju? Oke, cara aku beradaptasi, aku tuh cukup gampang ya beradaptasi sama sekitarku, meski kadang tuh kayak kaget-kagetan gitu. Tapi alhamdulillah cukup beradaptasi. Terus aku tuh juga orangnya agak friendly ya, jadi bisa nge-reach orang duluan gitu. Jadi sapa hai duluan, bukan nunggu disapa. Oh, jadi buka topik lah istilahnya ya kalau Iya, dalam benar. pembicaraan. Ya, meski kadang tuh orang bilang, ini mau nggak ya ditemenin anaknya, tapi ya nekat-nekat aja. Oh ya, jadi modal nekat nih ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu. Nah, dari abangnya nih, sama nih pertanyaannya, gimana sih cara abang untuk berbaur nih sama lingkungan baru di kampus tujuan abang? Kembali ke topik pertama tadi tuh yang kita harus anak PMM tuh harus SKSD. Nah, jadi kita harus berbaur dengan teman-teman di sana agar kita tahu apa sih budayanya di sana. Oh, kayak gitu. Ya. Jadi kepoin budaya di sana, budaya asal sana. Oh, gitu. Apalagi di sana kan syariat Islam, Oh, jadi iya. ya agak kental lah Terkenal Islamnya. dengan serambi Mekahnya Iya, betul ya. sekali. Terus kalau Padang terkenal dengan apa nih? Kurang lebih mirip sih sama Aceh, karena mereka tuh punya filosofi adat basandi syara basandi kita Oh, bulan. cakep, Jadi cakep. adatnya bertiang sama syariat gitu. Terus syariatnya nih yang diikutin adalah syariat-syariat Islam Oh, gitu. tapi Jadi- kalau denger Padang tuh ya biasanya aku kepikiran sama rendangnya kayak gitu. Tadi kan kita udah bicarain gimana kakak menyikapi perbedaan nih di kampus tujuan. Boleh sharing nggak sih pengalaman seru apa nih yang kakak rasain yang paling berkesan bagi kakak nih? Pengalaman seru yang pertama tentunya jalan-jalan ya. Asik. Nomor 1 tuh udah modul Nusantara. Kemudian kita juga bisa ngerasain kuliah di kampus yang lumayan gede ya, Universitas Negeri Padang itu. Terus di situ juga aku punya organisasi. Jadi kami di PMM itu bikin organisasi sendiri. Nah, itu namanya Kabinet Integritas. Wah, Jadi cakep ada mirip kabinet. kayak himpunan gitu, tapi nggak ada ADART-nya. Jadi masih bebas-bebas santai, tapi berprogresif.
Oke gitu. Nah, dari abangnya sendiri pengalaman paling seru apa nih yang berkesan bagi abang dalam PMM? Kalau dari aku nih pasti modul Nusantaranya. Iya. Kenapa selalu modul Nusantara itu kegiatannya ngapain sih kalau boleh tahu sebenarnya? Nah, kalau dari aku ya, di Aceh tuh kan banyak museum, Oh, gitu. museum Aceh, museum tsunami. Oh iya, karena kan ada peristiwa yang 2004 itu 2004. kan. Nah, ada PLTD Apung. Apa itu? Yang kapal tuh PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Oh gitu. Nah, yang itu besar tuh. Nah, dia tuh terdampar dari pantai sampai 4 km ke pusat kota. Wah, keren banget. Itu gara-gara tsunami tuh. Tsunami. Ya? Oh gitu. Jadi kalau kita simpulin ya teman-teman dan sobat VOB yang lagi nonton, yang paling seru adalah kegiatan jalan-jalannya ya. Jadi PMM nih nggak hanya kuliah gitu ya, berarti kayak jalan keliling-keliling kayak gitu. Wih, berarti seru banget. Kelilingnya tuh di satu kota itu aja atau sampai mana-mana? Kalau dari Kanara? Satu provinsi sih, terus buset. jalan-jalannya juga nggak cuma jalan-jalan asal, tapi kita juga belajar adat budaya dengan petua-petuanya langsung gitu. Ya, jadi dari tokoh-tokoh adatnya. Kalau dari Bang Rizky sendiri? Kalau aku yang paling jauh ya, Sabang. Jadi tempat di mana titik koordinat pertama tuh ya. Oke, keren banget ya. Satunya di Aceh, satunya di Padang ya. Mungkin kalau aku Bukit Tinggi kali Wah, ya. Oh iya, pamer boleh. nih. Flexing dulu, flexing Temu jam dulu. gadang. Oh iya, jam gadang tuh yang itu. Oke Kak, oke Bang. Dari tadi kita udah bahas nih hal-hal seru dari perjalanan Abang dan Kakak jalan-jalan nih ke provinsi Sumatera Barat ya. Iya. Sumatera Barat dan Aceh. Nih, Aceh. sampai Sabang lagi. Tapi di balik serunya itu pasti ada hal-hal mengharukan dan hal-hal yang membuat kangen deh sama itu. Nah, boleh nggak sih dari Abang Rizky dulu deh? Oke. Kalau di sana kan kita sempet nih lebaran di sana. Jadi agak kurang gimana ya? Soalnya jauh dari keluarga nih. Iya, homesick kali ya. Iya. Nah, di sana tuh masalahnya ini nggak ada buras. Oh iya. Kita orang Tarakan. Oh, general ya. Kalimantan tuh pasti buras ada di setiap lebaran ya, Betul teman-teman. sekali. Nah, nggak ada buras, nggak kerasa lebarannya. Iya. Apa sih perbedaan masakan di Aceh sama di Kalimantan itu sendiri? Kalau makanan Aceh tuh rempahnya agak banyak. Oh, tajam gitu ya. Tajam. Oh, gitu. Kalau kita nih kan masih gurih, asin, Ya, pedas gitu kan ya. Oh, agak gitu. tajam dia. Oh, terus dari Kak Nara gimana nih? Lebaran di Padang. Iya, lebarannya 2 kali malah kena di Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, gitu. Iya. Jadi di sana tuh mengharukannya kenapa? Karena kita tuh punya dosen modul Nusantara ya. Jadi itu dosen yang ngedampingin kita. Kita tuh diurus kayak anak sendiri gitu loh. Jadi meski seru jauh banget. dari orang tua, kita juga diurus akan lagi lebaran bareng keluarga. Terus kita juga makan rendang asli nih. Wes, ini sih yang membuat saya iri karena langsung dari pencetusnya Padang kayak gitu ya. Oh, tadi itu kita udah bahas nih pengalaman mengharukannya. Terus pasti dong ada tantangan yang Kak Nara sama Bang Rizky hadapi. Dari Kak Nara dulu, apa sih tantangan yang Kakak hadapi dalam PMM ini? Oke, tantangan mungkin tadi abang nyebutin SKSD ya buat nyari teman. Nah, kadang tuh biar kita sudah SKSD nih keluar-keluar ngenalin UBT nih ke mereka Kampus. ya. Tapi pasti ada aja kayak yang kurang welcome tuh, apalagi kalau anak kampus di sana tuh udah punya circle-nya dari semester 1 gitu. Nah, terus tiba-tiba ada orang datang nih pasti kayak kurang nerima gitu ya. Gimana ya, masih canggung. Mungkin tantangannya di situ. Terus mau nanya-nanya tugas juga kayak susah ya, kayak gak dibales kadang di situ sih. Dicuekin ya. Iya. Nah, dari Abang Rizky sendiri tantangannya apa tuh, Bang? Kalau tantangan sih pasti memenuhi syariat Islam ya. Soalnya di sana kan pasti di sana tuh syariat Islam dijalankan. Jadi kalau kita kan keluar biasanya pakai celana pendek nih. Iya, Nah, bisa. di sana tuh nggak boleh. Nggak boleh? Teman saya pernah tuh keluar pakai celana pendek, pasti ditegur. Oh, ditegur sama masyarakat di sana. masyarakat. Oh, sangat kental Sangat ya. kental sekali. Wah, cocok sih karena kan serambi Mekah Ya, gitu ya betul. sebutannya. Tantangannya kalau dari Kak Nara tantangan dengan teman, kalau dari Abang mungkin budayanya Budayanya. sangat berbeda ya karena udah beda pulau kayak gitu. Terakhir pertanyaan penutup di segmen ini untuk Kak Nara dulu nih. Ada nggak sih tips, trik atau pesan yang ingin Kak Nara sampaikan untuk Sobat VOB nih yang lagi nonton di rumah? Sobat VOB, jangan takut ya buat mencoba. Pokoknya ambil aja resikonya atau kita tuh nggak bakal kemana-mana. Kesempatan tuh kalau udah di depan mata tangkap aja tuh. Siap. Berarti terjang aja ya Iya. selagi mampu, selagi bisa.
Dari Bang Rizky sendiri, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan nih untuk Sobat VOB di rumah? Oke, pesan untuk saya tetap mengambil kesempatan yang ada, jangan berhenti untuk terus mencoba dan silahkan keluar dari zona nyaman kalian. Karena sangat banyak kesempatan yang bisa diambil. Oke, terima kasih untuk closing statement-nya. Oke, dari sini saya simpulkan kalau podcast kali ini seru banget ya ternyata. Pengalaman kakak dan abang dari PMM Angkatan 4 jalan-jalan, bisa survei sih, ngerasain nih kuliah di tempat lain nih, di kampus lain, betul. baru kampusnya gede lagi ya. Ya. Terus tuh banyak hal yang dapat diambil dari filosofi budayanya. Terus tuh kita jadi tahu nih berbagai macam budaya di Indonesia, karena kan dari berbagai daerah ya. Iya, betul sekali. Berbagai daerah kita gabung di situ, belajar sama-sama. Dan hal yang paling mengharukan juga kakak dan abang menghabiskan lebaran di tempat PMM ya. Iya, benar. Oke. Dia tadi pesan dari Bang Rizky, makasih Bang buat pesannya. Untuk sebelum menutup nih, ada nggak sih jargon atau slogan nih dari PMM 4 itu sendiri? Ada Ada dong. dong. Mungkin dari Lina bisa dibantu ya ntar ngomong PMM 4 ntar biar kami sahutin nih. Oh boleh, Wes. boleh. Aba-aba aja. Jadi boleh mulai? Ya. Boleh. PMM 4. Bertugas sementara bermakna selamanya. Weh. Keren. Di podcast kita bareng Kak Nara dan Bang Rizky yang ngebahas soal PMM Angkatan 4 nih. Nah buat Sobat VOB mungkin nih ada keinginan dan terpicu semangatnya untuk berprestasi seperti mereka. Jangan lupa untuk selalu berani mengambil langkah dan gak ragu nih untuk mencoba hal-hal baru. Dari tadi kita udah ngebahas soal PMM yang jalan-jalan, terus tuh ketemu banyak teman baru, mengenal budaya baru yang notabene di luar Kalimantan ya. Terus tuh belajar di tempat baru yang luar biasa lah, kampus-kampusnya ternama. Untuk itu saya Lina, presenter pada podcast kali ini pamit undur diri bersama Kak Nara dan Bang Rizky. Sebelumnya jangan lupa untuk Sobat VOB untuk like, subscribe, dan komen. See you.